Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di kelas Matematika Elektro, Teknik Elektro kelas A. Periode genap tahun akademik 2020-2021. Selama 1 semester ke depan, nanti kalian akan belajar mengenai matematika elektro bersama saya. Perkenalkan, nama saya Daru Atmi Purnami. Saya dosen teknik elektro sejak tahun 2019. Kemudian bagi yang belum kenal, saya ngambil kuliahnya dulu, mengambil jurusan matematika dengan bidang minatnya matematika terapan, baik S1 maupun S2-nya. Saya S1-nya di Undip, Universitas Diponegoro Semarang, dan S2-nya saya hijrah ke UGM, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, gitu ya. Setelah itu baru saya setahun kemudian mendapat tugas jadi dosennya, dulu sih namanya STTA, sekarang ITDA ya, gitu. Itu perkenalan dari saya. Oh ya, saya asalnya dari Pati, Jawa Tengah. Di sini kos di daerah Sorowajan, gitu. Kalau lewat mampir saja. Nah, itu perkenalan singkat dari saya. Nanti kalau mau ada yang ditanyakan, silakan saja tanya via grup WA boleh, komentar YouTube boleh. Selanjutnya kita kenalan terlebih dahulu dengan matematika elektro. Saran dari saya sebelum masuk, persiapkan mentalnya ya. Karena sudah dapat matematika teknik kan, sudah merasakan ya, wah ini lanjutannya gitu. Jadi sama-sama hotnya dengan matematika teknik. Langsung saja kita kenalan dengan matematika elektro. Tujuannya, sedikit sekali tujuannya, setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami, menjelaskan, dan menganalisis tentang prinsip transformasi Laplace, deret Fourier, dan transformasi Fourier. Nah, itu tulisannya Fourier ya, itu bahasa Perancis. Kebanyakan orang bacanya Fourier gitu, sesuai dengan bahasa Indonesia. Tetapi itu kalau dalam bahasa Perancis bacanya Fourier gitu. Jadi yang kita pelajari pada matematika elektro itu sangat sedikit sekali materinya gitu ya. Judul materinya sedikit, cuma 3. Intinya pengantar matematika elektro kenalan hari ini gitu ya. Dan inti dari matematika elektro itu cuma 3, yaitu transformasi Laplace, deret Fourier, dan transformasi Fourier. Nah, dari sini materinya sedikit untuk 14 kali pertemuan. Ya bisa dilogika sendirilah, kira-kira isinya bagaimana gitu ya. Yang jelas ekstra tenaga. Sehingga harapannya sebelum kalian mengikuti kuliah online ini, silahkan tenaganya diisi dulu. Baik secara makanan maupun istirahatnya cukup. Sehingga ketika kuliah online, kalian sudah fokus dalam mengikuti mata kuliah ini. Gitu ya. Perlu diingat juga, selama 1 semester cuma 3 subbab, otomatis bahasanya banyak setiap babnya gitu ya. Jadi silahkan disiapkan kertas yang banyak beserta ballpoint-nya yang banyak gitu. Selanjutnya untuk buku referensi, sementara pakai punyanya Erwin Kreisig dulu. Kalau mau referensi yang lain, dipersilahkan. Semakin banyak referensi yang kamu gunakan, maka wawasanmu akan semakin banyak. Dan jelas semakin bingung ya. Tidak apa-apa, semakin bingung berarti semakin paham nanti ujung-ujungnya gitu ya. Untuk kriteria penilaian, saya menggunakan kriteria penilaian sebagai berikut. Presensi 20%, tugas 20%, UTS 30%, UAS-nya juga 30%. Untuk UTS dan UAS tidak bisa ditawar karena memang sudah saklek harus 30-30. Presensinya bisa ditawar, tetapi tidak bisa lebih ya. Maksimalnya 20%, saya kasih maksimal. Tetapi kalau misalnya daya juang kalian protes gitu ya, absen saja 20, wah terlalu banyak, mau 10 juga boleh, silakan saja. Protes saja tidak apa-apa, berikan masukan, siapa tahu sepakat 10 gitu ya. Kalau presensi 10 berarti tugasnya 30 gitu. Tugas maksimal 30, minimal 20. Saya kasih tugasnya minimal. Kalau mau protes enggak apa-apa, silahkan protes saja, bisa via kolom komentar YouTube atau via
grup WA. Boleh, silahkan. Tapi kalau tidak ada yang protes berarti sepakat dengan saya ya, 20, 20, 30, 30. Itu untuk kriteria penilaian. Untuk tugasnya, nanti ada 3 tipe. Salah satu ya biasanya, atau ketiganya nanti selama 1 semester juga bisa. Yang pertama ada latihan soal, karena ini online, otomatis dikerjakannya di rumah atau di kosan gitu ya, tidak di ITDA gitu ya. Nah, bentuknya bisa salah satu dari berikut. Yang pertama, soal dikirim via grup WA atau Google Classroom, kemudian print soal tersebut, langsung jawab di lembar jawaban yang sudah disediakan pada soal yang sudah di-print. Jawaban harus berupa tulis tangan, tidak boleh diketik. Dan tugas nanti dikumpulkan sebelum kuliah dimulai pada pertemuan berikutnya di meja dosen. Dalam kelas ya, itu jika kuliahnya offline. Karena kita kuliahnya online, otomatis cara mengumpulkan tugasnya via Google Classroom saja. Gitu. Yang kedua, soal diberikan sebelum kuliah selesai. Saya ulangi ya, soal diberikan sebelum kuliah selesai. Kerjakan soal di folio bergaris, jawaban juga sama, harus tulis tangan, dan tugas dikumpulkan sebelum kuliah dimulai pada pertemuan berikutnya di meja dosen dalam kelas. Kalau kuliahnya offline, karena kuliahnya online berarti dikumpulkannya via Google Classroom yang sudah disediakan. Yang kedua, tugas jenis kedua ada kuis. Kalau ada kuis nanti jangan khawatir, misalnya minggu atau pertemuan berikutnya ada kuis, pertemuan kali ini akan saya beritahu terlebih dahulu kuisnya tentang apa, materinya tentang apa, sehingga kalian punya kesempatan untuk belajar terlebih dahulu. Jika ada kuis, nanti biasanya kuis itu diberikan maksimal 60 menit sebelum kuliah dimulai. Materinya semua yang disampaikan pada pertemuan minggu sebelumnya atau nanti akan dikasih tahu, gitu, jangan khawatir. Dan yang ketiga, bagi yang merasa kurang percaya diri dengan latihan soal dan nilai kuis, nanti akan ada nilai keaktifan menjawab di depan kalau offline, tetapi kalau online nanti menjawab di grup ya. Nah, itu nanti nilai keaktifan itu, satu nilai keaktifan bernilai 5 poin untuk membantu nilai tugas. Misalnya nilai tugasmu 75, nilai keaktifanmu 1, berarti 75 tambah 5 jadi 80. Kemudian nilai keaktifan itu akan diakumulasi, ditambahkan dengan jumlah semua nilai tugasmu. Nah, itu nanti muncul nilai tugas. Gitu ya. Itu untuk nilai keaktifan. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan, silahkan bisa tanya via kolom YouTube atau bisa via chat WA. Selanjutnya ada UTS. UTS itu nanti pertemuan pertama, yaitu perkenalan hari ini, sampai pertemuan terakhir sebelum UTS. Semuanya akan masuk materi sebagai ujian tengah semester. Sedangkan untuk UAS-nya, untuk memperingan kalian ya, materinya bukan dari awal, tetapi dari materi setelah UTS. Pertemuan pertama setelah UTS sampai akhir kuliah. Itu nanti untuk ujian akhir semester. Untuk aturan kuliahnya, perlu diperhatikan, baik offline maupun online, itu yang beda hanya tempatnya. Harusnya seperti itu. Dalam kuliah saya, prinsipnya seperti itu. Jadi ketika jam 1, hari Senin kita ada jadwal matematika elektro, berarti walaupun offline, kalian juga harus punya kesadaran bahwa Senin jam 1 ada kuliah. Bedanya, biasanya kuliah di kelas, kali ini kuliah di rumah atau di kosan. Silahkan diterapkan disiplinnya. Sehingga untuk aturan kuliah keterlambatan, baik online maupun offline, 30 menit adalah waktu kalian untuk absen. Bagi mahasiswa yang terlambat lebih dari 30 menit, kalau offline keluar kelas nilai kehadiran 0. Tetapi kalau online, ya paling kalian tidak bisa absen gitu saja. Absennya otomatis 0. Tidak ada alasan lupa absen, karena kita belajar tanggung jawab ya. Sehingga dalam kuliah kita tidak hanya belajar materi, tetapi kita juga belajar soft skill berupa sikap. Sehingga kedepannya nanti buat bekal kalian mencari pekerjaan. Gitu ya. Nah, untuk selanjutnya titip absen akan diberikan nilai presensi 0 jika tersangka mengaku. Apabila tersangka penitipan absen tidak mengaku, maka sanksinya otomatis jiwa korsa diberikan untuk teman satu kelas berupa tidak dibagikan nilai tugas dan tidak mendapatkan kisi-kisi ujian. Silakan prediksi sendiri gitu. Gitu. Kemudian pada saat kita kuliah di kelas, itu HP di-off-kan, dilarang membuka HP.
Karena kita online, otomatis mau tidak mau HP nyala atau laptop nyala. Boleh, silahkan paket data juga nyala. Sehingga sesi foto materinya tidak ada ya kalau online. Nanti langsung dikasihkan materinya berupa PPT atau video. Nyontek akan diberi sanksi nilai 0. Pekerjaan tidak dikoreksi. Untuk sanksi nyontek ini dikenakan oleh dua pelaku, baik yang nyontek maupun yang dicontek. Dua-duanya tetap bersalah, sehingga apapun alasannya, keduanya akan saya beri nilai 0. Jangan khawatir kalau misalnya ada indikasi keterangan nyontek, biasanya saya sudah punya bukti kuat bahwa kalian nyontek. Gitu ya. Sekarang saya ingin minta tolong salah satu dari kalian, apakah ada yang menjadi sukarelawan komandan penting pada kelas ini? Tugasnya mudah sekali, koordinasi langsung dengan saya nanti dan mencatat biodata peserta kuliah berupa nama dan nomor HP. Karena kita online ya, jadi jangan khawatir. Nomor HP saya, kemudian grup WA Matematika Elektro A sudah saya upload di Elena beserta Google Classroom-nya. Jadi tinggal kesadaran diri masing-masing lah untuk masuk. Kan alamatnya sudah ada. Nah, tugas komting nanti lebih sederhana atau lebih simpel, yaitu mengingatkan. Jangan lupa ya masuk grup. Nah, itu aja sih. Sama ditambah nanti kalau ada penyusup, nah itu tugasnya komting untuk ban penyusupnya gitu ya. Jangan cuma di-kick ya, nanti balik lagi tapi di-ban gitu. Itu. Nah, tunggu dirimu gabung WA bersama dosen, semua info materi dan soal tugas latihan, kuis nanti akan dikirim via grup WA infonya. Petunjuknya nanti ikuti saja, akan saya sampaikan via grup WA, misalnya buka Elena, berarti langsung buka Elena. Buka Google Classroom, berarti langsung buka Google Classroom. Petunjuk ada di YouTube, berarti silahkan buka YouTube-nya. Terima kasih, itu pengenalan matematika elektro pada pertemuan pertama. Selanjutnya, kita menggunakan video YouTube ya, karena kuota Kemendikbudnya alhamdulillah free buat semua aplikasi termasuk YouTube. Sehingga saya menggunakan beralih ke YouTube gitu. Nah, saran dari saya karena matematika elektro ada matematikanya ya, jadi otomatis menghitung. Dalam pelajaran suatu matematika yang menghitung, apalagi ada Laplace dan Fourier, otomatis kalau kalian cuma lihat video pembelajaran, saya yakin kalian lihat judulnya aja itu sudah ngantuk. Maklum, wajar gitu. Itu lumrah gitu ya. Tetapi tinggal kesadaran kalian masing-masing bahwa sejatinya kita kuliah itu tidak hanya menuntut ijazah. Kalian punya tujuan, yaitu sejatinya kita hidup adalah menuntut ilmu, di mana ilmunya nanti insya Allah akan bermanfaat jika kita amalkan, gitu ya. Bukan berarti langsung kita amalkan dalam bentuk nyontek ya, itu salah kaprah. Kita amalkan dalam bentuk bantu, diskusi gitu boleh. Asal jangan nyontek gitu. Oleh sebab itu, saya harapkan dengan mengikuti kuliah ini, kalian tidak sekedar mengejar nilai, kejarlah ilmu pemahaman. Sehingga kalau misalnya ada video pembelajaran, kalau cuma dilihat bosen. Jadi silahkan sediakan kertas dan pulpen. Belajar matematika, baik teori maupun video, kalau cuma membaca dan melihat, itu sama saja bohong. Oleh sebab itu, terkadang pelajaran matematika itu membosankan. Coba ubah stigma kita, ketika kita belajar membaca dan melihat video, coba pegang kertas dan pulpen. Kemudian kalau videonya ada sedikit arahan, misalnya mengerjakan integral ya, coba ditulis integralnya, ditulis soalnya, ditulis juga step by step-nya. Kalau misalnya kesulitan atau kelewatan video, silahkan di-pause, ulangi lagi. Gitu. Tentu saja kemampuan satu mahasiswa dengan mahasiswa lain berbeda. Bagi seorang jenius mungkin sekali nonton langsung paham. Tetapi kalian tidak boleh iri. Wah, sekali nonton saya nggak paham ya gitu. Nggak perlu iri karena setiap orang punya kapasitas pemahaman masing-masing. Mungkin si A jenius cuma 1 kali nonton. Tetapi tidak perlu rendah diri kalau kita biasa saja 5 kali nonton baru paham. Gitu. Intinya jangan putus asa. Kalau kalian sudah berusaha maksimal, insya Allah kalian bisa mengikuti. Ini warning dari saya ya, karena pelajaran matematika elektro ini luar biasa, susah sekali. Apalagi kalau misalnya matematika tekniknya yang kemarin belum matang. Nah itu.
Oleh sebab itu, silahkan kalau kalian pengen nggak bosan, pegang kertas dan pulpen. Jangan lupa menulis. Nah itu, jangan cuma dipegang aja ya, sama aja, nanti tidur juga gitu ya. Gitu. Saya harap kalian tetap semangat untuk mengikuti mata kuliah ini. Gitu. Itu dari saya. Dan yang terakhir dari saya ingin mengucapkan mohon maaf karena pada pertemuan pertama kali ini saya tidak bisa melakukan live streaming via Zoom gitu ya. Sebagai gantinya ada siaran tunda atau siaran ulang dari saya via rekamannya Zoom gitu. Jangan khawatir, pada pertemuan minggu depan, pertemuan kedua, insya Allah saya akan berjumpa dengan kalian via live Zoom. Sehingga silahkan disiapkan Zoom-nya untuk berjumpa dengan saya pertemuan selanjutnya. Gitu ya. Itu cukup untuk pertemuan hari ini. Kita kenalan dulu saja, tidak perlu pusing-pusing. Saya berikan kesempatan kalian, apalagi yang kemarin habis remedi gitu. Sehingga pertemuan pertama kali ini santai dulu, saya berikan arahan dan saran dari saya, kemudian silahkan dijalankan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Kalau ada kesulitan, kebingungan, kurang jelas, jangan sungkan-sungkan. Tanya saja via grup WA atau via komentar YouTube. Kalau komentar YouTube biasanya saya cuma standby ketika kuliah saja, tetapi kalau grup WA insya Allah selalu saya pegang ya HP-nya, jadi saya bisa standby kapan saja. Gitu. Malu bertanya, sesat di jalan. Jangan sampai sesat, bertanyalah. Gitu. Kalau kamu sesat di jalan, nanti jadi butiran debu gitu ya. Itu terakhir dari saya. Selamat belajar.